Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tadi baru saja membaca dari Injil Matius dan ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Apalagi di dalam perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Jadi kalau misalnya kita lihat di Matius pasal yang ke-21, Matius 21 itu adalah salah satu bagian yang terakhir sebelum Yesus masuk ke Yerusalem dan sebelum Yesus pada akhirnya disalib seperti yang kita tahu. Dan saudara-saudara, menarik sekali dari dua perumpamaan atau dua cerita yang tadi kita baca ya. Jadi jangan ditutup dulu Alkitabnya dan kalian silakan lihat lagi. Dari satu cerita, yaitu cerita mengenai dua orang anak. Dan juga nanti cerita mengenai penggarap. Dan di dalam kedua cerita itu cukup jelas menurut saya. Banyak Yesus di sini berbicara mengenai apa sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena seringkali saudara-saudara, kita mengikuti Kristus tanpa kita sadar kalau misalnya kita itu seringkali hanya memakai label pengikut Kristus dibandingkan menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Dan kita akan melihat di dalam kedua perumpamaan ini. Dan sangat jelas di akhir perumpamaan yang kedua, saudara-saudara, kalau misalnya Yesus memberikan pesan yang sangat jelas, khususnya kepada para pemimpin agama yang pada waktu itu datang dan mendengar Tuhan Yesus ketika Yesus berbicara mengenai hal ini, ketika mereka pada akhirnya berhadapan-hadapan di akhir perumpamaan ini, bukan? Ketika perumpamaan tentang penggarap yang jahat yang Yesus katakan kepada mereka. Dan saudara-saudara, luar biasa kalau misalnya mereka pada waktu itu mendengarkan dengan jelas apa yang menjadi pesan Yesus kepada mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sebetulnya hanya memakai jubah keagamaan, label keagamaan, sebagai seorang pemimpin agama, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, tentunya setiap kita orang Indonesia, kita sedang hot bicara mengenai pemilu bukan yang kemarin. Betul nggak? Ini nggak akan ada habis-habisnya saudara-saudara, karena kita akan terus bicara mungkin beberapa bulan ke depan. Dan kita bisa mengatakan bahwa bagaimana menariknya ada satu orang atau ada dua orang yang dulunya saudara-saudara adalah lawan, begitu ya, tetapi sekarang menjadi sekutu, menjadi kawan saudara-saudara. Dan menarik sekali karena kita melihat di dalam politik tentunya kalau misalnya seorang kawan bisa menjadi lawan, saudara-saudara. Seorang kawan pada tahun ini bisa menjadi lawan di 5 tahun yang ke depan, saudara-saudara. Yang dulu mencerca, sekarang bisa memuji, saudara-saudara. Yang dulu, saya baru tahu juga ternyata kalau misalnya dulu itu Prabowo itu ternyata kejar-kejar Budiman Sujatmiko sebagai salah satu aktivis reformasi tahun 98, tetapi sekarang Budiman Sujatmiko itu menjadi tim sukses daripada Prabowo, saudara-saudara. Itu sangat sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena nggak terbayangkan. Seorang yang menjadi musuh, sekarang menjadi lawan. Seorang yang dulunya bicara A, sekarang bicara B, saudara-saudara. Dan luar biasa, ternyata apa yang terjadi juga di dalam kasus penggarap yang jahat ini, saudara-saudara. Karena kita melihat, baik itu kasus di dalam dua anak yang tadi kita baca, maupun di dalam penggarap yang jahat, kita melihat, saudara-saudara, bahwa pada akhirnya seorang bisa berkata A, dia berkata bahwa dia adalah pengikut Kristus, bahwa dia adalah anak daripada ayah cerita yang pertama itu, tetapi pada akhirnya apa yang menentukan dia sebagai seorang anak atau sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang penggarap yang setia, ketika dia melakukan kehendak Tuhan, ketika dia melakukan apa yang Tuhan atau pemilik atau ayahnya inginkan, boleh dikatakan. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Seringkali kita berpikir bahwa
Label keagamaan itu cukup buat saya. Ketika saya pergi ke gereja, ketika saya dibaptis, ketika saya melayani, dan seringkali kita pikir itu cukup buat kita. Tanpa kita sadar, sebetulnya di mata Allah, yang Allah akan lihat, itu adalah bukan labelnya, bukan bajunya, tetapi bagaimana kita melakukan perintah atau hukum daripada Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, luar biasa di sini, khususnya di dalam cerita yang kedua. Saya ingin mengangkat cerita yang kedua ini, saudara-saudara, cerita mengenai penggarap yang jahat. Perhatikan sekali lagi. Di sini pada dasarnya kita bisa melihat kenapa mereka melakukan hal itu. Kenapa mereka yang seharusnya berterima kasih kepada Tuhan yang udah memberikan kepada mereka tanah, yang udah memberikan izin kepada mereka untuk menggarap tanah, tetapi pada akhirnya mereka melawan tuannya itu, saudara-saudara. Apa sebetulnya pada dasarnya yang menjadi masalah daripada orang-orang ini? Masalahnya sebetulnya satu. Bahwa manusia pada dasarnya itu adalah pemberontak. Manusia pada dasarnya adalah pemberontak. Manusia pada dasarnya mencari keuntungan diri sendiri. Ketika manusia mempunyai sesuatu yang memberikan kepada dia keleluasaan untuk bertindak, keleluasaan untuk mungkin spend uang untuk sesuatu, untuk A atau untuk B, itulah sebetulnya yang menjadi tuannya mereka, saudara-saudara. Sesuatu yang memberikan keleluasaan kepada manusia untuk melakukan apa yang mereka pikir itu benar, apa yang menurut mereka pikir adalah menguntungkan diri mereka sendiri. Dan kita melihat juga hal yang mirip di sini. Di antara para penggarap kebun anggur itu, saudara-saudara. Penggarap ini boleh dikatakan mereka adalah penggarap yang tidak tahu diri, seperti yang tadi saya katakan. Mereka udah dikasih lahan untuk bisa digarap, tetapi penggarap itu pada akhirnya menjadi musuh daripada tuannya, bukan? Nah, sebelum cerita ini, kita mengetahui bahwa Yesus minggu lalu, seperti yang kita baca, Yesus masuk ke Yerusalem dan orang-orang pada waktu itu mengeluh-elukan dia, Hosana, Hosana, di tempat yang maha tinggi. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke bait Allah? Saudara perhatikan beberapa cerita sebelum ayat yang tadi kita baca. Ada satu cerita yaitu bahwa Yesus masuk ke bait suci dan dia melihat pada waktu itu bagaimana orang-orang yang ada di bait suci berdagang, dan ketika Yesus memberitakan Injil, di sana dia boleh dikatakan mengembalikan fungsi daripada rumah Allah yang seharusnya menjadi pusat berita keselamatan bagi orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi termasuk kita. Di sana Yesus menawarkan apa yang menjadi pengampunan yang dia akan berikan kepada orang-orang tersebut. Bagaimana ada kebebasan ketika kerajaan Allah itu diberitakan. Nah, perlu kita ketahui bahwa perumpamaan yang Yesus ceritakan di sini, perumpamaan yang kedua ini mengenai penggarap ini adalah sebetulnya menceritakan kepada kita mengenai dunia yang dia percayakan kepada kita. Jadi, saudara-saudara, ketika saya bicara mengenai dunia itu termasuk juga diri kita sendiri, karena kita adalah salah satu ciptaan daripada Allah. Kita menempatkan diri kita seringkali itu adalah bukan sebagai ciptaan, tetapi sebagai pencipta. Kita seringkali menempatkan diri kita sebagai pencipta, bukan ciptaan. Padahal sebetulnya kita itu adalah ciptaan. Kita itu adalah ciptaan. Dan ini adalah fakta yang aneh mengenai manusia, saudara-saudara. Aneh ya? Karena manusia itu sebetulnya adalah ciptaan. Tetapi kenapa dia mengambil posisi sebagai seorang pencipta dengan mengatakan bahwa saya nggak peduli dengan apa yang Tuhan katakan, saya nggak peduli dengan perintah Tuhan, karena menurut saya akan melakukan apa yang saya anggap benar, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat cerita ini. Dari mulai ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Dan ada dua bagian yang saya ingin bicarakan. Yang pertama, karena menurut saya ini semua adalah di sekitar topik yang kita bisa rangkum sebagai topik ownership, kepemilikan. Jadi saya akan bicara mengenai dua hal, kepemilikan yang palsu dan kepemilikan yang asli, saudara-saudara. Yang pertama, kepemilikan yang palsu. Nah, Matius pasal 21 ini
dibuka dengan sebuah konflik pada waktu itu, konflik otoritas. Saudara perhatikan ayat 33. Di sini adalah konflik antara Yesus dengan otoritas keagamaan. Dan waktu itu saudara kita melihat otoritas keagamaan itu diwakili dengan pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi, ya, dengan orang-orang ahli-ahli agama. Dan Yesus pada waktu itu berdebat, saudara-saudara, dengan imam-imam, dengan ahli-ahli Taurat, dengan tua-tua. Sementara pada waktu itu dia memberitakan mengenai apa yang menjadi sebetulnya tujuan utama dari Yesus datang ke bait suci itu, untuk memberitakan mengenai kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Dan mereka terus mencari cara untuk menangkap dan untuk membunuhnya. Kalau saudara baca di ayat 46, itu jelas sekali. Bahwa mereka mencari cara apapun untuk menangkap dan untuk membunuh Yesus. Dan salah satu cara untuk menangkap Yesus ialah dengan ngetes Yesus, boleh dikatakan. Ya, ngetes Yesus dari pribadinya, ngetes Yesus dari sisi politiknya, posisi politiknya seperti apa, ngetes Yesus dari sisi teologisnya seperti apa. Nah, mereka nggak mampu tentunya untuk menjebak Yesus. Karena Yesus pada akhirnya mempermalukan mereka seperti yang kita baca, saudara-saudara. Inilah pemimpin-pemimpin Israel. Pemimpin Israel pada waktu itu memiliki status yang tinggi dan mereka mempertahankan status religius itu, saudara-saudara. Nah, penting sekali untuk kita tahu ya, bahwa status religius dan sistem religius itu, saudara-saudara, pada akhirnya itu terlihat menjadi sesuatu yang jauh lebih penting buat mereka dibandingkan dengan siapa sebetulnya yang memiliki bait suci. Mereka adalah orang-orang yang mengurus bait suci. Mereka adalah orang-orang yang membuat, kalau sekarang nih di bahasa gerejanya, yang bikin roster, saudara-saudara. Atau yang orang-orang yang memanage pastoral di dalam sebuah gereja. Atau mungkin orang-orang yang menentukan arah gereja maunya kemana. Yesus di sini bicara kepada mereka bahwa seringkali kita menempatkan itu jauh lebih penting, sehingga ketika pemilik daripada bait Allah itu datang, yaitu Yesus pada waktu itu, mereka menolaknya. Dan saya pikir juga seringkali gereja-gereja Kristen menjadi seperti itu, saudara-saudara. Kita menjadi besar, kita bertumbuh, melakukan investasi, dan lain sebagainya. Dan kita mengesampingkan Tuhan. Karena seringkali buat satu gereja, apalagi saudara tahu kan ya, kalau misalnya ada gereja yang besar begitu, seringkali sistem dan mekanisme yang ada di dalam gereja itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting, saudara-saudara, dibandingkan dengan pertumbuhan kerohanian seseorang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga harus hati-hati terhadap hal itu. Karena setiap gereja bisa terjebak di dalam hal tersebut. Oleh karena itu kita terus menentukan, terus untuk menempatkan posisi daripada pemuridan, discipleship itu menjadi salah satu yang nomor satu yang kita lakukan, saudara-saudara. Gereja seringkali menghabiskan begitu banyak waktu untuk bicara mengenai struktur organisasi, struktur mengenai komite ini dan komite itu, prosedural dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bukannya saya bilang itu nggak penting, tetapi kita harus tahu porsinya ada di mana. Nah, nanti di akhir ibadah kita, nanti akan ada seorang dari Kebaktian Bahasa Inggris yang akan datang dan mengumumkan kepada kita mengenai prosedur pencalonan daripada senior pastor. Ya, seperti saudara tahu, senior pastor kita mundur dan sekarang kita sedang mencari seorang senior pastor yang baru. Tetapi prosedurnya seperti apa? Nah, seringkali kita terpaku kepada prosedur itu tanpa kita sadar sebetulnya bahwa di atas semuanya itu Tuhan itu adalah jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Pemberitaan firman-Nya jauh lebih prioritas, dan juga pemuridan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja juga jauh lebih penting. Para pemimpin di dalam zaman Yesus berpikir bahwa merekalah yang memiliki bait suci. Merekalah yang memiliki bangsa Israel. Jadi ketika Allah di dalam Yesus pada waktu itu datang ke bait suci, mereka mengusir Yesus. Yesus yang mengusir pedagang, mereka pikir inilah dia yang harus kita usir begitu loh. Karena ini
orang yang nggak punya otoritas, boleh dikatakan. Oleh karena itu yang mereka tanyakan kepada Yesus. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-23 atau ada di screen, saya yakin. Datanglah imam-imam serta tua-tua, ayat 23 dari pasal 21 ini. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Apa yang mereka tanya? Mereka tanya, Yesus, engkau datang ke sini, otoritasmu apa datang ke sini? Yesus, engkau datang ke sini, lisensimu apa? Jadi dengan kata lain mereka mempertanyakan mengenai kepemilikan daripada Yesus. Karena mereka pikir merekalah yang memiliki bait Allah. Merekalah yang memimpin bait Allah dan mengatur mekanisme yang ada di dalam bait Allah. Dan memang benar saudara-saudara, Yesus bukan rabi yang pada waktu itu ditabiskan sebagai seorang rabi yang resmi dari Yahudi. Karena pada waktu itu Yesus boleh dikatakan nggak memiliki otoritas untuk mengajar di bait Allah. Tetapi saya pikir apa yang mereka katakan itu betul-betul berbicara dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena mereka adalah orang-orang yang menolak Tuhan yang seharusnya adalah pemilik bait suci. Mereka tolak untuk datang ke dalam hidup mereka. Seringkali kita juga melakukan hal tersebut, saudara. Tuhan adalah pemilik kita. Tuhan adalah yang menciptakan kita. Dan seringkali ketika Tuhan datang di dalam hidup kita untuk mengatakan bahwa sebetulnya yang pemilik hidup ini adalah gue loh, begitu. Tetapi kita tolak. Dan kita katakan, Tuhan, engkau bukan pemilik hidupku, aku adalah yang memiliki hidupku. Seringkali kita punya sphere ya saudara-saudara ya di dalam kehidupan kita. Kita punya kotak-kotak di dalam kehidupan kita. Ini adalah kotak yang mana saya bersedia untuk Tuhan datang dan mengatur hidup saya. Mungkin kotak itu adalah kotak hari Minggu, begitu. Ini adalah kotak saya hari Senin sampai hari Sabtu, di mana saya minta Tuhan untuk tidak kutik hidup saya. Karena hidup saya ini adalah milik saya. Seringkali kita juga melakukan hal itu. Sadar atau kita tidak sadar. Dan seringkali kita tidak sadar kalau misalnya kita mengambil, merampas apa yang menjadi hak milik Allah di dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Ya. Kita hidup di dunia barat di mana orang mengatakan you own yourself. Kamu tentukan apa yang kamu mau. Mau lahir jadi kelamin laki-laki, mau robah, silakan. Mau lahir dari perempuan, mau robah, silakan. Karena kita pikir kita yang punya. Tanpa sadar, saudara-saudara, kalau misalnya sebetulnya Allah adalah Allah yang memiliki semuanya. Oleh karena itu pada waktu itu ketika orang-orang datang kepada Yesus, mereka menolak Yesus. Karena mereka pikir Yesus itu bukan yang memiliki. Yesus itu bukan yang mengatur hidup mereka. Merekalah yang mengatur hidup mereka. Seringkali kita melakukan hal itu, saudara-saudara. Apakah kita sebagai komunitas Kristen, ataukah kita sebagai orang-orang yang ada di dalam kelompok KTB, ataukah mungkin kita sebagai pribadi. Seringkali kita pikir bahwa kitalah yang memilikinya. Tanpa sadar kalau misalnya Allah adalah Allah yang memilikinya. Nah saudara-saudara, Yesus datang pada saat ini ke bait suci. Dan Yesus datang ke dalam hidup kita juga untuk mengatakan bahwa akulah sebetulnya yang memiliki kamu. Ya. Oleh karena itu Yesus memberitahukan mengenai perumpamaan ini. Kita lihat perumpamaan ini. Jadi masuk ke dalam poin saya yang kedua yaitu mengenai pemilikan yang sejati. Di poin yang kedua ini berpusat kepada perumpamaan yang tadi kita baca, saudara-saudara. Perumpamaannya straightforward. Ini nggak membingungkan, saya yakin. Kalau kita baca sekali lagi pasti ngerti, saudara-saudara. Dan sangat jelas di akhir daripada perumpamaan ini, Yesus
ingin berbicara kepada musuh-musuhnya pada waktu itu. Dengan mengatakan bahwa ini loh, yang dimaksud dengan perumpamaan ini adalah kamu. Begitu ya. Jadi kita melihat bagaimana Yesus pada waktu itu berhadapan-hadapan langsung dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan pemimpin-pemimpin agama, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Yesus. Yang pertama-tama, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui, bahwa perumpamaan ini memiliki latar belakang perjanjian lama yang sangat kaya. Karena apa? Karena Yesus di sini bicara mengenai apa? Kebun anggur, ya. Bicara mengenai kebun anggur, bicara mengenai penggarap. Di Yesaya pasal yang kelima, saya akan kasih summary kepada saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa pada waktu itu Yesaya memberikan perumpamaan bahwa Tuhan adalah pemilik daripada kebun anggur. Siapa kebun anggurnya, saudara-saudara? Kebun anggur itu adalah orang Israel. Begitu loh. Tetapi apa yang terjadi di Yesaya pasal yang kelima? Orang Israel seharusnya adalah menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah. Tetapi apa yang mereka hasilkan? Mereka menghasilkan pertumpahan darah, saudara-saudara. Jadi ini nggak masuk akal begitu loh. Jadi tentunya seperti kalau kita punya pohon buah, atau kita punya mungkin pohon sesuatu yang seharusnya menghasilkan A tetapi tidak menghasilkan A, tentunya kita akan kecewa, bukan? Udah beli mahal-mahal, udah tanam susah-susah, pupuk dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan di sini Yesus bicara mengenai hal yang sama sebetulnya. Yesus memodifikasi sedikit daripada perumpamaan ini dan menafsirkan bahwa orang Israel itu adalah penggarap yang jahat. Ya. Maksudnya penggarap yang jahat itu adalah penggarap di mana mereka menggarap tanah itu tetapi menolak ketika tuannya pada waktu itu datang. Dan luar biasa, saudara-saudara, di sini Tuhan adalah pemilik daripada kebun anggur itu. Dia pemilik daripada kebun anggur itu. Dan kita itu adalah lahannya yang seharusnya menghasilkan buah bagi dia. Tuhan menciptakan kita, saudara-saudara. Dan kita dituntut untuk bertanggung jawab kepada dia. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberi kepada kita semuanya. Seperti dia memberikan kepada penggarap itu semuanya. Dia memberikan kepada kita tubuh kita, kemampuan kita, bakat kita, talenta kita, semua yang kita miliki itu adalah sebetulnya dari Tuhan. Semua adalah karena karunia Tuhan. Kita itu sebetulnya berhutang pada Tuhan. Semuanya, saudara-saudara. Karena kita di sini kita hanya sebagai penggarap. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua yang Tuhan udah berikan kepada kita. Kita adalah orang yang udah diberikan banyak hal di dalam hidup kita, saudara-saudara. Tetapi apakah kita sudah bertanggung jawab di dalam hal ini? Ini yang menjadi inti daripada perumpamaan ini, saudara-saudara. Waktu itu seperti kita tahu, hamba-hamba itu mereka menolak kehadiran wakil daripada si pemilik itu satu persatu, ya. Wakil itu dibuang, dibunuh dan lain sebagainya, seperti kita tahu. Mereka pukul, mereka lukai, mereka kirim kembali dengan tangan yang kosong. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemiliknya? Tentunya kalau misalnya saya pemiliknya, saudara-saudara, saya akan langsung kirim pasukan saya dan hancurkan mati, bukan? Orang-orang yang menjadi penggarap-penggarap yang jahat itu. Begitu loh. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemiliknya di sini? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pemiliknya tidak melakukan itu. Malah dengan kesabaran, dengan rahmat, dengan harapan yang besar, si pemilik itu mengirimkan anaknya satu-satunya. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa mereka, si penggarap yang jahat itu, bisa mendengarkan anak saya. Ketika dia mengirimkan putranya yang dia kasihi untuk datang dan untuk mengklaim kembali. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa si penggarap itu juga menolak anak daripada si pemilik itu, dan pada akhirnya dibunuh, saudara-saudara. Ironisnya penggarap ini nggak berpikir secara logis, ya. Karena apa? Karena mereka pikir bahwa dengan membunuh anaknya, mereka juga bisa menghancurkan bapaknya, begitu loh.
Itu nggak logis menurut saya, betul nggak? Karena nggak masuk akal sama sekali. Mereka berpikir bahwa dengan membunuh ahli waris, mereka bisa membunuh yang punya, pemiliknya. Yesus meletakkan ini dengan jelas sekali di depan ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengan mengatakan bahwa ini adalah cerita mengenai kalian. Karena kalian adalah orang yang menolak wakil Tuhan, kalian adalah orang juga yang menolak anak Tuhan itu satu-satunya, saudara-saudara. Allah mengirimkan Tuhan Yesus kepada kita, tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia membunuh Yesus, menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Seharusnya mereka datang dan memuji, memuliakan, dan percaya kepada Yesus. Di akhir perumpamaan ini, Yesus menanyakan sebuah pertanyaan aplikasi kepada para pemimpin agama pada waktu itu. Dengan mengatakan, apa yang seharusnya kamu lakukan? Begitu loh. Ya enggak? Yesus akhirnya menjawab, pemilik akan datang pada akhirnya dan menghancurkan kebun anggur dan memberikannya kepada orang lain. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Tuhan begitu sabar. Si pemilik ini begitu sabar dengan mengirimkan wakilnya, dengan mengirimkan nabinya, dengan mengirimkan orang-orang yang dia utus sampai dia mengirimkan Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang-orang itu saudara-saudara menolak membunuh orang-orang yang menjadi wakil-wakil daripada pemilik itu tetap sabar. Dan bahkan dia pada akhirnya mengirimkan anaknya satu-satunya untuk mati bagi kita semuanya, saudara-saudara, Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat saya untuk berpikir bahwa apa sih sebetulnya yang menjadi aplikasi bagi kita semua. Itu membawa kita kepada poin yang ketiga, saudara-saudara. Apa sebetulnya yang dapat kita pelajari dari ini semuanya? Sekali lagi, bahwa Allah adalah Allah yang memiliki kita. Ownership, saudara-saudara. Bahwa dia memiliki kita. Dia penuh dengan rahmat, kesabaran, membeli bahkan kita kembali. Yang kedua kali, saudara-saudara, dulu dia menciptakan kita dan kita memberikan diri kita, enslave diri kita, memperbudakan diri kita kepada dosa. Dan dia membeli kita kembali, saudara-saudara. Seringkali kita pikir, apa sih sebetulnya saya ini begitu berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan mau melakukan itu buat saya? Sejujurnya kita sebetulnya adalah penggarap kebun anggur yang harusnya ditangkap, yang harusnya dihukum, dan harusnya dihukum mati, saudara-saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh si pemilik? Dia mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Saya kepingin tanya kepada kita semua pada hari ini, saudara-saudara. Apakah kita udah dengan appropriate sebetulnya bersikap kepada Allah sebagai pemilik kita? Apakah kita sudah appropriate, sudah seharusnya bersikap kepada Dia yang mencari kita? Pertanyaan yang sangat simpel sekali ialah apakah kita juga mencari Dia secara aktif? Datang ke gereja, ikut KTB, ikut home group, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Apakah kita udah secara aktif mencari Dia, saudara-saudara, untuk mengenalnya sekali lagi? Apakah kita adalah orang-orang yang hanya sekedar memakai label keagamaan supaya kita pikir bahwa kita adalah orang-orang yang udah benar, tanpa kita sadar kalau misalnya kita sebetulnya harus sungguh-sungguh mencari Dia? Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang udah diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu kita layak untuk kita datang kepada Dia dan untuk kita mencari Dia dan untuk kita serius untuk mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan ini berlaku buat semua orang. Seringkali kita pikir bahwa ini buat orang yang belum percaya ya. Ini buat orang yang belum percaya. Tanpa sadar, saudara-saudara, bahwa kita sebetulnya membutuhkan Yesus untuk mengenalnya Dia, mengenal Dia semakin hari semakin mendalam. Itu yang membawa kita, saudara-saudara, kepada perenungan ini.
Dan saya harapkan kalau misalnya dari perenungan ini kita bisa berdoa kepada Tuhan dan kita akan meminta kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan, kalau Engkau belum menjadi Tuhan juru selamat di dalam hidup saya, penebus saya mau datang kepada Tuhan untuk saya memberikan diri saya kepada Tuhan. Kalau misalnya saya masih sering punya kotak-kotak di dalam hidup saya, yang mana ada kotak yang saya sering pikir itu adalah buat Tuhan, dan ini adalah kotak yang saya harus urus diri sendiri. Kita juga harus datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya kepingin Tuhan memiliki semua kotak ini. Bukan hanya satu, tetapi semuanya. Dan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kita datang kepada Dia dan mengakui dosa-dosa kita, dan mengakui bahwa kita seringkali adalah penyewa atau penggarap yang jahat. Kita datang minta pertobatan di hadapan Dia dan minta tolong untuk Dia merubah pikiran kita. Saya undang saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum saya menutup di dalam doa.